Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada keluarga besar Bapak Andi dan Ibu Linda yang telah mengkhitankan putranya yang bernama Ananda Izal Mahandi. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang saleh-salehah, dan insyaallah mudah-mudahan Ananda Izal menjadi anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, menjadi anak yang dibanggakan oleh kedua orang tua sehingga mendapati kedua orangnya dimasukkannya di dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, hamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habiballah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa adwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian miliar nikmat yang Allah berikan kepada kita.
khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang, yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang diharapkan bagi setiap hamba tatkala ajal menjemput kita, dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan tidak Allah keluarkan kita dari majlis yang mulia ini, melainkan Allah hancurkan segala dosa-dosa kita. Allah ganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang penuh keberkahan ini Allah masih kumpulkan kita dengan mengarahkan fikiran dan hati kita ke dalam majlis yang mulia dan penuh keberkahan ini. Banyak orang di luar sana yang di malam ini yang lalai kepada Allah, tapi alhamdulillah kita digiring oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah untuk sama-sama berkumpul di dalam majlis yang penuh dengan keagungan ini. Tidak dapat dipungkiri, setiap manusia jika semua atas izin Allah, maka dia akan berkelakuan baik. Jika dengan kemurkaan Allah, maka orang tersebut akan dijauhkan dari rahmatnya Allah. Dan alhamdulillah, tadi kita sama-sama mendengar bagaimana pembacaan Maulid Ad-Diba. Kita dengar tentang kemuliaan-kemuliaan Nabi yang di dalamnya ada ayat suci Al-Quran. Kuping kita, telinga kita, hati kita sama-sama tertuju dengan menyimak keistimewaan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim dijelaskan, sama-sama tadi kita sudah membaca salawat, kita mahlul qiyam, berdiri bersama-sama. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, jika seorang hamba atau manusia dia bersolawat kepada Nabi, itu dihitung sebagai doa kepada Allah. Yang kedua, jika ada malaikat bersolawat kepada Nabi, itu dikatakan di dalam kitab Ta'lim Muta'allim tersebut, itu berupa istighfar atau maghfirah, ampunan Allah. Dan Allah bersalawat kepada Nabi itu berupa rahmah, berupa kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari sini doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Suka nggak suka, mau nggak mau, keluar dari sini dosa kita diampuni oleh Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, di malam ini kita mendapatkan pandangan kasih sayang Allah. Alhamdulillah. Dapat nggak kira-kira kalau di pasar? Di pasar dapat nggak? Doa dikabulin, istighfar diterima oleh Allah, jadikan ampunan buat kita. Terus kita mendapatkan pandangan kasih sayang Allah. Di pasar dapat nggak nih kira-kira? Tapi alhamdulillah, kalau boleh dipikir, Raja Danu, ini Raja Danu ya, desa atau desa Raja Danu. Kalau ini bloknya namanya apa? Iyalah, itulah ya. Kalau diukur semua masyarakatnya, ada nggak segini banyak? Lebih ya? Lebih. Tapi kenapa cuma segini yang hadir? Snacknya beak, Habib. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ibu bapak datang ke tempat ini bukan karena undangan panitia. Ini wasilah. Ini cuman perantara. Ibu bapak datang ke tempat ini bukan cuman juga mau ngelihat saya, bukan. Yang pertama, Allah yang mengizinkan ringannya langkah kaki kita ke dalam majlis yang mulia ini. Yang kedua, Allah berikan hidayah di dalamnya. Diberikan petunjuk.
Mungkin dari tadi pagi acaranya Bapak Andi kapan? Tanggal 22. Oh, ntar malam ya? Iya. Dari mulai pagi udah ada niat buat datang ke tempat ini. Kenapa? Karena niat tersebut ditiupkan hidayah dari Allah dan berupa kasih sayang Allah. Jadi yang hadir dalam tempat ini, mau nggak mau, suka nggak suka, mendapatkan keridhaan dari Allah. Senang nggak? Allah baik apa jahat? Tapi kenapa kemarin corona bilang liar? Betul. Sampai sekarang masih pusing. Minum Panadol. Yang bikin pusing siapa? Kita sendiri. Sahibul hajat nggak pusing, hajat tetap hajat. Alhamdulillah, tenda udah bayar Kang. Catering udah bayar. Yang bikin pusing keadaan itu kita sendiri. Sebenarnya takaran rezeki Allah kan sudah ditakar semuanya. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, ada nggak orang makan siang atau sarapan pagi 3 piring? Ada. Di Raja Danu nggak ada. 1 piring kenyang. Berarti cukup rezeki kita cuma sampai di situ. Betul. Dan alhamdulillah semenjak ada corona kan kita nggak ada yang stop makan. Ada stop makan. Sarapan, nasi, makan siang. Sore masih nyemil ubi, singkong, masih. Malam masih makan. Semua dikasih sama Allah. Kenapa masih pusing? Nah itu hidup makan mulu. Kalau kata orang Raja Danu, I don't have money Habib. Ngerti nggak lu? Wahwe aja lu. Teboga duit Habib. Lah sekarang saya mau tanya, emang makan nasi makan duit? Kan beli beras pakai duit Habib. Setiap keinginan yang diminta oleh setiap hamba, Allah pasti bakal kasih. Nah, tergantung keinginan kitanya untuk maksiat atau untuk ibadah kepada Allah. Kalau untuk maksiat, orang mau maksiat dikasih jalan gak sama Allah? Dikasih. Apalagi orang yang taat, apalagi orang yang buat ibadah. Contoh, Bapak alhamdulillah tiap pagi walaupun pusing, kopi tiap pagi masih ada. Betul ya? Rezeki masih dikasih sama Allah. Gak ada cuman karena ekonomi hancur-hancuran, perceraian. Ada. Itulah indahnya cinta itu antara manusia, hamba satu dengan hamba yang bagaimana cintanya Allah? Lebih cinta kepada hamba. Tahu hambanya ini pusing, tahu. Makanya adanya sholat duha, Nabi ngajarin. Betul nggak? Sholat duha nggak lu? Sholat duha kagak, tahajud kagak. Kita ibadah sunnahnya aja kagak, semua masih dikasih sama Allah. Gimana kita ngejalaninnya? Kalau kita ngejalanin, cintanya Allah tuh wow, besar bukan main buat hamba. Tapi emang dasar kitanya PA, bin tolol, bin apa lagi? Bin konyol. Semuanya serba mau, tapi nggak mau usaha. Ada nggak yang begitu? Ada. Contoh kayak ibu-ibu, bu, tengah malam sering bangun, sholat tahajud, pipis Habib, kan PA. Udah tahu bangun mau pipis sekalian ambil wudhu, sholat tahajud, sholat duha, bapak keluar, ibu sholat tahajud 2, 4, 6, 8, 10, 12 jalanin. Tahu nggak istimewanya sholat duha? Ingat doanya, ya Allah jika ada rezeki kami yang masih ada di atas, turunkan. Yang di bawah, keluarkan. Yang jauh, dipaksa Allah ngasih rezeki buat kita. Emang dasar kitanya geblok. Udah nggak konyol lagi, udah. Kebanyakan manusia sandaran memohon rezeki kepada hamba Allah kan tolol namanya. Betul nggak?
larinya ke pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa solusi. Buat saya mah menyelesaikan masalah tanpa solusi. Lah orang lagi nggak punya apa-apa, tapi dikasih angsuran tiap bulan. Nah dia nyari duitnya juga susah. Hidup susah nggak tuh? Makin tambah susah. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, jikalau seorang hamba bersandar kepadaku, pasti akan mendapatkan kebahagiaan di akhirnya. Jika setiap hamba bersandar dengan hambaku yang lainnya, maka siap-siap akan menerima kekecewaan, kata Allah. Nah sekarang tergantung sama kita. Kita mau sandarannya ke siapa nih? Ke Allah atau kepada hamba Allah? Kepada Allah atau kepada makhluknya Allah? Kalau kita bersandar kepada Allah sudah paling baik, dan itu sudah paling benar. Kalau bapak jalan berangkat kerja, ibu sholat duha, jangan main TikTok, PA. Mudah-mudahan yang punya aplikasi TikTok handphonenya hilang. Betul Pak, saya gedek sama perempuan sekarang tuh. Ini anak muda, banyak anak muda. Anak muda, lu kalau cari perempuan kalau punya TikTok jangan mau. Berarti tuh perempuan gak baik. Ngumbar-ngumbar, joget-joget, kan geblek ya. Kalau dulu ada orang artis joget-joget di depan kamera dibilang gangguan jiwa. Kalau sekarang gila massal. Gilanya gila berjamaah. Nah jogetnya bareng-bareng. Perempuan pakai jilbab, udah jangan ngikutin orang-orang kafir, jangan. Orang kafir mereka memang cari hiburannya begitu. Kalau umat Islam, orang yang beriman, hiburannya enggak itu, Allah hiburannya. Saya pernah jalan Kiai, Pak. Saya pernah jalan sama Habib Gures bin Qasim bin Ahmad Baharun. Saya duduk berdua sama beliau di dalam mobil. Dari mulai Sampora sampai Cirendang, Habib baru ngomong sama saya. Kebayang nggak Pak? Saya nyender nggak bisa, pegangin tas, mau nyender kan kurang ajar. Guru yang bawa mobil, guru. Saya nyender, saya nggak punya akhlak. Kan lumayan, pinggang panas loh Pak. Dari Sampora sampai Cirendang, diem cicing wah cicing. Begitu sampai Cirendang beliau bilang, senderan aja Ki. Ah, tuh baru enak tuh. Tahu nggak Ki, kenapa dari tadi tuh ana diam aja? Kenapa Habib? Habib lagi banyak pikiran. 50% diisi kepala saya ini, kata Habib. 50% itu saya pikirin konsentrasi di dalam membawa kendaraan. 50% lagi dibagi-bagi, mikirin pondok, mikirin majelis, mikirin umat, mikirin keluarga. Ternyata jadi manusia hidupnya bebannya banyak ya. Betul Pak? Alhamdulillah kita mah nggak punya pondok. Ya lumayan lah, ringan sedikit pikirannya. Terus saya bilang sama Habib, Habib, kalau gitu Habib kayaknya butuh refreshing, butuh hiburan. Habib suka laut atau gunung? Apa jawaban beliau? Wallahi, saya nggak butuh refreshing, saya butuh taufik dan hidayah dari Allah. Kapan tuh manusia bisa keluar bahasa kayak begitu? Coba kalau kita punya teman, liar aing. Ayo kita refreshing yuk. Ayo kemana? Gunung ayo. Ayo aja. Padahal kesenangan yang hak itu adanya di tangan Allah. Makanya sahibul hajat nih ngundang kita semua. Biar sama-sama sandarannya kepada Allah. Ini kan tanda kunci syukur kita kepada Allah. Coba di dalam acara seperti rezeki ada nggak? Silaturahmi dapat nggak? Semua dikasih sama Allah. Snack dapat snack. Oi, dapat. Gue air putih doang gua. Pikir gua mujair kali. Sono air, sini air. Ya gimana Habib pada mau gemuk. Penyakit kalau nggak berak-berak tipes. Ya Allah, nasib. Ya seenggaknya ada air putih panas dicelupin apa itu
sebor pasir, gula-gula. Aduh, kan ada manis-manisnya ya. Panitia mah nggak punya otak. Air putih mah di rumahku juga banyak. Saya pengen duduk di situ aja dah. Karena ada banyak, ada papais monyong, wajib. Kadang suka dibedain, saya nggak suka tuh begitu tuh. Tapi mudah-mudahan sih uploadnya agak gedean sih. Hadirin al hadirat rahimakumullah. Duduk di dalam tempat kayak begini, sumpah demi Allah, beban hilang di dalam pikiran kita. Betul nggak? Yang punya utang lupa nggak? Lu berusaha ngelupain, yang ngutangin mah tetap ingat. PA, saya mau ngasih amalan pelunas utang, mau nggak? Bayar. Itu amalan paling baik. Ya Allah ya Karim. Tapi insya Allah keluar dari sini rezekinya semua ditambah oleh Allah. Diluasin rezeki yang berkah, yang banyak, yang halal. Saya mau tanya dulu, mau jadi orang kaya, mau jadi orang yang berkah? Mau kaya, mau berkah? Gak mau jadi orang kaya? Nah kan mulai dah. Bib, saya mau jadi orang kaya yang berkah. Itu impian namanya. Doanya sama Allah, minta rezekinya jangan dikit-dikit. Ya Allah, cukupin rezeki hamba, cukupin rumah hamba ada 3 di Kuningan, di Jakarta 5 ya Allah, mobil 15 ya Allah. Mintanya jangan tanggung-tanggung. Kita kadang suka salah dalam doa, makanya hidup kita banyak beban. Kadang doa itu, ya Allah tambahkan hamba kesabaran, iya diuji terus lu hidup lu. Betul nggak? Lah sekarang gimana mau ditambah sabarnya kalau ujiannya nggak ada? Jangan minta sabar sama Allah. Mintanya apa? Ya Allah, mudahkan hamba untuk menyelesaikan setiap permasalahan hamba dunia wal akhirah. Itu mintanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa paling bagus. Kalau kita bilang kan itu doa sapu jagat. Semuanya diambil, kehidupan dunia baik, kehidupan akhirat. Itu kan tujuan hidup. Sampai saat ini banyak orang yang ngejar dunia, duit, cuan. Ujung-ujungnya duit dibawa mati memang. Yang nikmatin siapa? Istri, anak, cucu, mantu. Yang nyari duit siapa? Bapak, pae. Emang di dalam pakai pasang AC? Terus gede, ada tangganya 2 lantai, ada. Tetap temennya cacing, kelabang, binatang-binatang itu temennya. Sekarang kalau bilang cintanya Allah kepada kita, jangankan urusan dunia, akhirat juga aman. Kalau kitanya cinta sama Allah, Allah cinta sama kita. Nah sekarang gimana kita bisa menggapai cintanya Allah sedangkan kita nggak pernah nurut apa yang dimauin sama Allah? Sekedar doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina. Susah banget kita ngedoanya. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani. Nggak pernah kita baca doanya. Coba saat kita meminta kepada Allah, jika bermaksiat aja kita mudah, bagaimana saat kita jalan untuk ketaatan di hadapan Allah? Semua pasti ada jalannya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau buat hitung-hitungan kebaikan cintanya Allah, kalah suami istri mah. Kalah. Saya mau tanya, bapak cinta sama ibu pak? Cinta? Bohong. Bu, woi, tidur lu. Tiba-tiba suami bilang, Yang, kamu tahu gunung Yang? Kenapa ah? Cintaku lebih besar dari gunung yang ada di dunia ini. Bohong, gombal, gembel.
Bu, cinta sama bapak? Bohong. Pak, kalau ada istri bisikin bapak, yang kamu tahu nggak dalamnya lautan? Nggak tahu yang cintaku lebih dalam dari lautan samudra manapun. Bohong. Duit. Kalau ada duit, adek sayang. Nggak ada duit, itu dia. Sekarang saya mau tanya, Habib jangan kayak gitu. Kadang saya suka bikin selesai acara suami istri sering ribut, Bu, Pak. Kalau kenapa saya bilang suami istri itu cintanya bohong, gombal, cuma sampai ujung lidah. Sekarang saya mau tanya, Pak, ibu mati, kok bapak amin? Ibu mati, bapak mau nemenin liang lahat? Gak bakal mau, cintanya cuma sampai ujung lidah, sampai liang lahat. Ibu mau nemenin bapak di liang lahat? Oh gak, Bib, mendingan gue ngitungin warisan. Betul, berarti cintanya manusia ada batasan. Ada batasan, nggak mungkin ngelebihin cintanya Allah dan Nabi, nggak mungkin. Cintanya manusia cuma sampai ujung liang lahat. Begitu pakai kain kafan, tulis status single. Benar nggak? Itu manusia, tapi cintanya Allah nggak punya batas. Kita sholat, kita nggak sholat, Allah kasih nggak kesenangan buat kita. Coba lihat, nikmat dikasih sama Allah, tapi memang dasar kitanya geblek. Syukur nggak pernah, selalu minta yang macam-macam. Nih sekarang saya mau tanya nih, nih manusia nih, PA-nya seorang hamba nih di sini nih, dengar baik-baik nih, dengar. Sholat subuh berapa rakaat? Raja Danu nggak ada yang 4 kan? 2 kan? Masjidnya bagus, musolahnya isinya berapa orang? Sholatnya 2 rakaat, isinya cuman PA nggak? Yang datang dia lagi di atas umur 60. Hati-hati, jalan udah gemeter. Yang buka musola dia, yang nyalain son, yang adzan, yang qomat, yang imam, yang makmum. Lu geblek kali ya? Mana ada imam juga makmum juga? Coba, umat Islam akan lebih baik dan Allah angkat derajatnya di sisi Allah yang tertinggi. Bagaimana sholat subuhnya dia di hadapan Allah? Kita mau sholat mau kagak, Allah nggak akan bertambah wibawanya. Allah nggak akan makin rendah wibawanya, karena bukan Allah yang butuh sama kita, tapi kita yang membutuhkan Allah. Udah sadar kita sholat nggak bener, sunnah nggak pernah dijalanin, qabliyah, ba'diyah, sholat hajat, duha, tahajud, sholat taubat nggak pernah kita jalanin. Tapi tiba-tiba begitu doa, ya Allah masukkan hamba ke dalam surga. PA nggak? Geblek ya? Anak mana tuh? Saya tanya sih orang Jakarta yang begitu mah, bukan orang sini. Saya tanya, aslinya mana Pak? Raja Danu. Sekarang saya mau tanya, kita nih masuk surga pantas apa enggak? Hah? Nggak pantas? Berarti kita di neraka dong. Berarti Raja Danu doanya, ya Allah masukkan kami ke dalam neraka rame-rame. Ada yang begitu doanya? Lah sekarang neraka nggak mau, surga nggak pantas, terus kita mau di mana ngemper? Ada Satpol PP selesai lu. Ibu bapak kan pernah dengar tentang Abu Nawas? Pernah dengar tentang Abu Nawas? Abu Nawas ini seorang wali min auliyaillah. Setiap permasalahan dalam hidup punya jalan keluarnya, ilham langsung dari Allah. Pikirannya tuh jernih, sholat gak pernah ditinggal. Nih saya kasih nih salah satu sejarah Abu Nawas. Baina maghrib wa isya, dari antara maghrib dengan isya waktunya itu diisi dengan membaca kulhu 15.000 kali. Kita baca apa? WhatsApp,
status Instagram, Instastory. Sholatnya 1 rakaat hatam Quran. Tahu doanya Abu Nawas? Ilastulil firdausi a'la walak wa ala naril fahabli taubatan wa gafir fa innaka ghafirun dambin. Itu doanya Abu Nawas. Ya Allah, hamba sadar hamba tidak pantas masuk ke dalam surga, tapi sungguh ya Allah, hamba takut masuk ke dalam neraka. Maka dari itu terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Abu Nawas yang ibadahnya 1 rakaat hatam Quran baina maghrib wa isya, dari maghrib ke isya baca kulhu 15.000 kali, sadar sorga nggak pantas dia masuk. Nah kita yang dibaca itu lagi, kul lagi. Ada in atoina kal kautar. Terus tiba-tiba mintanya sorga, kan geblek. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam sholat wajib terdapat sunnah. Kebayang nggak kalau di dalam sholat wajib nggak ada sunnah? Rukunnya aja. Jangan harap sholat kita diterima. Nggak mungkin sholat kita diterima. Emang sholat kita kayak Nabi? Emang sholat kita kayak para sahabat? Sayyidina Umar bin Khattab dibunuh dalam keadaan sholat. Sayyidina Ali dibunuh dalam keadaan ditusuk lagi dalam keadaan sholat. Berasa juga enggak. Begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Nanya, ini kapan pedang nyampe? Kapan nembus ke jasadku ini, kapan? Baru ada rasa setelah salam. Begitu sholat, ya Allah, gak ada rasa. Kita jangankan pisau, nyamuk gigit, repot banget, bukan main. Betul gak? Sadar aja lah. Padahal di dalam sholat kita udah minta kepada Allah, kita udah ada perjanjian sama Allah. Inna salati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil. Itu kan perjanjian kita dengan Allah. Aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, zakatku, semua yang aku jalani di dalam kehidupanku, aku serahkan kepadamu. Baru Al-Fatihah, baru alhamdulillahi rabbil alamin. Kunci motor masih nempel di mulut motor, ingat. Kompor belum dimatiin, ingat. Dompet ngegeletak, tahu takut dicolong istri. Ini kira-kira sholat yang begini di ibadah kita diterima apa enggak sama Allah? Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tapi alhamdulillah di dalam sholat wajib ada sun. Mau nggak mau, suka nggak suka, sunnahnya pasti diterima sama Allah. Dapat pahala jika seseorang hamba menjalankan ibadah sunnah, pasti dapat pahala dan ganjaran surga di dalamnya. Amin ya rabbal. Coba tuh, Allah kurang cinta apa coba sama kita? Nabi lebih cinta lagi. Kita kan berlomba-lomba ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Mau nggak syafaat? Syafaat itu namanya pertolongan. Nah, ini baru nih. Kudu ditegor dulu. Apalagi pakai es. Asyik banget. Habib mah lu ngerepotin aja lu. Alhamdulillah. Rezeki bukan? Mintanya sama siapa? Sama Allah. Yang dengar panitia. Datang tuh, digerakin, cepetan itu bikinin tehnya. Coba, setiap keinginan yang kita harapkan kepada Allah selamat kita. Kan syukur kita sama Allah. Ini dia, syukurnya kita lebih banyak kurang dibanding kufur. Kufurnya kita jauh lebih banyak di dalam kehidupan dibanding
kita ngarepin syafaat dari Nabi, betul ya? Kalau pertolongan dari manusia, satu hari minta tolong pasti ditolongin. Coba datang 2 kali, masih ditolongin. 3 kali mulai enek tuh, sakit tuh, nyolot. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, ibu bapak besok datang ke rumah tetangga, minta tolong, minta gula. Besok minta kopi, minta tolong lagi seduhin air. Kira-kira nih tetangga gedek nggak lama-lama? Giliran nih tetangga minta, minta gula, bea, kopi belum beli. Besok ibu datang lagi, bapak datang lagi ke rumah tetangga, dikasih gak? Bang, jangankan dikasih, dibukain pintu juga kagak. Kenapa? Gedek. Tapi Allah begitu sama kita. Setiap kita terus minta kepada Allah, Allah kasih. Allah kasih buat kita. Nabi kita mengharapkan syafaat. Nabi 14 abad yang lalu udah ngomong. Di dalam hadisnya beliau mengatakan, barang siapa berziarah kepadaku semasa hidupku, setelah matiku, dia datang ke Madinah berziarah denganku, wajib mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbah. Dia tahu orang Raja Danu nggak semuanya punya duit. Betul nggak? Umroh kan pakai duit Habib, mahal. Apalagi sekarang pakai karantina. Karantina 14 hari, biayanya 8,5 juta. Duit dari mana? Saya lagi bingung sama pemerintah kita mah. Ya Allah, orang susah ditambah susah. Yang nyari duit dia juga, yang kaya yang nerima duit. Kan geblek ya. Yang namanya masyarakat, rakyat, soalnya semuanya coba dikasih gratis. Semuanya dikasih gratis, urusannya gampang, antigen, hidung kita dicolok-colok, bayar. Yang disiksa kita tapi kita yang bayar. Betul nggak? Mudah-mudahan cepet dah pemerintahnya diganti dah. Amin ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Negara lain nggak ada PCR bayar, nggak ada antigen bayar, nggak ada. Cuman Indonesia yang bayar. Udah makin susah, disusahin lagi kita. Ya Allah, mudah-mudahan ya Rabb, mudah-mudahan ganti presiden ya Rabb. Pusing nih, duit mulu ya Allah. Masuk tol bayar, keluar tol kencing. Indonesia dong. Kita bikin usaha toilet umum. Itu kalau berangkat haji duit hasil toilet. Allah, mudah-mudahan di sini semua rezekinya diberkahin sama Allah. Amin, amin. Di dalam hadis yang kedua Nabi mengatakan, barang siapa dia membaca doa setelah azan, apal nggak doanya? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah Muhammad wasilata wal wa syarafa aliyatar rafi'ah wa bathu maqamal mahmudan alladhi wa'atta innaka la. Apa kata Nabi? Orang yang membaca doa setelah azan wajib mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Diobral nggak tuh syafaat? Diobral. Nah sekarang saya mau tanya, azan 1 hari 1 malam ada berapa kali azan? 5 aja kita baca nggak tuh doanya? Jangankan 5, 1 deh, 1. Ada? Gak denger Bib? Lupa. Lagi asik nonton film Tersanjung. Udah nonton belum Tersanjung? Woi, nonton Tersanjung. Selasa besok anak gua main. Namanya Isra. Mulainya kapan? Jam 5 sore. Ya, nonton. Berarti sholat 1000 rakaat setiap malam. Nabi ibadah sampai kaki bengkak. Oh, kalau itu mah sama Bib. Nabi sholat kaki bengkak, saya bengkak, tapi saya asam urat. Betul. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mau sampai kapan kita sadar di dalam kehidupan ini ujian terus menerus Allah berikan kepada kita. Ini antara ujian dengan azab yang Allah berikan kepada kita. Ujian bagi hamba yang beribadah kepada Allah. Tapi jika seseorang dia jauh dari Allah, tidak beribadah kepada Allah, siap-siap itu azab. Baru urusan dunia, belum akhirat. Baru urusan dunia.
Sekarang gimana? Kita maunya ini seperti apa sekarang? Semua dikasih sama Allah. Semua nikmat diberikan sama Allah. Sampai di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman, puluhan kali satu ayat diulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukad. Nikmat yang mana yang kalian dustakan wahai hambaku, kata Allah. Semua nikmat diberikan sama Allah. Dapat istri, punya anak, punya suami, punya mertua, punya orang tua. Nikmat gak tuh? Ada rezeki Allah berikan, ada sakit Allah berikan. Nikmat gak tuh? Ada sakit, ada sembuh Allah berikan, sehat walafiat. Nikmat bukan? Nikmat. Kita nggak ada yang bisa beli nikmat dari Allah, nggak ada. Contoh, ibu bapak pernah ngelihat kasur harga 180 juta? Pernah bu? Bapak belum? Sama. Saya waktu mau beli isi kamar, ceritanya mau nikah nih, mau nikah, beli isi kamar, ada lemari, tempat tidur, toilet, meja rias. Wow, masuk, tanya, ini berapa semua satu set? 280 juta. Hah? Gue beli isi kamar nggak jadi kawin gue. Kamar bagus kagak ada isinya buat apa kan gitu? Hei jomblo, oi jomblo, hidup lo senep, hidup lo nggak enak. Kenapa? Tidur ngobrol sama guling, yang dengerin tembok. Lo ngomong sendiri ke orang gila. Tiap hari pegang WhatsApp, selamat pagi cinta. Yelah. Yang jangan lupa sholat subuhnya ya. Lu baru mau tidur. Udah jangan yang begitu-begitu dah. Mudah-mudahan yang pada pacaran pada putus, amin ya Allah. Amin, 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 amin. Kalau ada laki-laki yang begitu, neng. Yang gadis banyak kan? Ada. Biasanya gue kalau yang datang mak-mak semua kalau gue ceramah mah. Makanya bini saya kalau saya lagi datang ceramah, banyaknya perempuan nggak masalah, nggak ada saingan. Orang nenek-nenek. Neng, kalau ada laki bilang I love you, gampar Neng, I love you, gampar, gak apa-apa. Saya nggak butuh love you, saya butuhnya gobil tuh. Entu punya harga diri perempuan. Perempuan sekarang mah cuma dikasih modal setangkai bunga. Nurut aja. Orang yang bilang I love you, nih model-model begini nih ya. Modal 5.000 wareg. Tiap hari lu dikasih cilok. Makanan lain cimol. Minumannya es doger. Pulang berak-berak. Motor nungging. Bensin minta. Modal 5.000. Nggak bakal bahagia neng. Apalagi dikasih bunga. Jangan mau terima. Saya mau tanya, yang dikasih bunga tuh orang hidup orang mati. Lu kenapa lu terima? Itu secara nggak langsung laki-laki nyumpahin lu mati. Paham ya? Jangan ya neng ya. Jangan. Kalau ada laki-laki yang begitu, bapak ibu juga jangan main terima-terima aja. Bib soleh, pakai peci, pakai koko, pakai kain, mau datang ke majlis. Bohong. Duduk di majlis juga di WhatsAppan. Yang perempuan di sono, yang laki di sini, WhatsAppan aja. Anak sekarang tuh bikin keder malaikat pak. Anak muda nih sekarang bikin keder malaikat bener-bener. Untung malaikat masih nggak dikasih hawa nafsu lu. Kalau dikasih hawa nafsu lu dipelintir-pelintir lu. Udah jalan bukan sama mahramnya, boncengan motor, mau jalan ke majlis Rasulullah. Begitu sampai di jalanan, Luragung lewat, pae, dua-duanya pae, cuman kesenggol pantatnya doang, jatuh, modar. Malaikat datang, Malik mau tarik masuk ke neraka. Ridwan tahan dulu. Ini orang mau jalan ke majlis, dia matinya husnul khotimah. Oh nggak bisa, dia jalannya bukan muhrim. Malaikat dibikin ribut, kebayang nggak tuh? Anak muda sekarang kan geblek tuh lihat. Jangan ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan la taqrabu
Jangan dekati. Menteri pendidikan ngebolehin. Menteri pendidikan ngebolehin. Yang penting suka sama suka. Untuk kelas mahasiswa, mahasiswi silahkan kalau mau zina. Kalau ada orang tua ngelarang zina, itu seks bebas tuh Bu. Udah ditanda tangan sama menterinya, menteri pendidikan udah ditanda tangan. Hati-hati. Kalau ibu bapak sampai ngelaporin anak lagi diperkosa, alasannya diperkosa, padahal enggak, sama-sama suka. Ibu bapak ngelaporin siapa? Si anak laki-laki dilaporin. Ibu sama bapak yang dipenjara 10 tahun. Kenapa? Melanggar hak asasi manusia. Ini zaman udah gila Bu Pak, udah gila betul-betul. Nauzubillah min zalik. Selamatin anak-anak kita, cari ustadz, cari guru, masukin pondok pesantren. Bukan kita dengerin ya anak-anak muda, bukan berarti orang tua itu benci sama kalian, kalian dititipin ke pondok pesantren, bukan. Justru kalian disayang oleh orang tua kita untuk kita jauh dari kemaksiatan, jauh dari dunia yang penuh dengan fitnah. Kalau ada orang tua ngajak kita ke pesantren, anak diajak ke pesantren, syukur sama Allah, berarti orang tua perhatian sama kita. Jangan orang tua yang nyediain makan anak pakai YouTube. Pasti banyak di sini yang begitu. Betul nggak? Anak disuapin, YouTube dijejelin. Biar apa tuh? Biar anteng dia nggak lari-larian. PA. Kalau anak dikasih makan lari-larian wajar, namanya juga anak. Anak-anak dulu kita waktu masih kecil mau makan aja susah. Sediain sepeda dulu, muter-muter dulu. Ibunya ngejar dari belakang sampai kayak orang gila tuh ibu. Nah sini dulu, nih stop dulu, isi bensin. Itu anak apa mesin watak? Coba kita dikejar-kejar. Nah kalau bapak diajak makan lari-larian muter-muter meja makan tuh namanya bapak geblek. Nah kalau anak-anak disuruh dia diajak makan lari-larian ya wajar, namanya juga anak-anak. Paham sampai sini? Ibu kasih YouTube, anak dijejelin makanan. Anteng, iya anteng tuh anak. Nasi habis, berhenti nggak YouTube-nya? Berhenti nggak YouTube-nya? Jalan terus. Jangan nasi ibu suapin selop, ibu kasih digigit sama dia. Lah betul-betul. Kenapa? Karena dia nggak lihat apa yang disuapin. Pokoknya udah sampai ujung mulut dia ngangap aja, dia mangap. La ilaha illallah. Coba lihat orang tua sekarang udah gila-gilaan buat anaknya. Betul nggak? Dari zaman dulu loh orang tua kita begitu. Ya, nyuapin anak pakai sendok. Nina nih, pesawat mau masuk gua, Nina nih, ngeng. Kan gila ya? Gila nggak begitu? Sejak kapan pesawat bunyi ngeng? Ini orang tua sampai gila lu karena anak. Demi nyenengin anak mau nurut apa yang dikata orang tua. Sekarang saya juga mau tanya nih Pak, saya bingung sama ibu-ibu nih Pak. Bu, woi, kenapa sih anak kalau udah habis dimandiin dikotorin lagi? Hah? Bedak sampai celemotan begitu? Biar apa? Lu mau pakai banyak, pakai dikit tetap wangi. Nah habis mandi rapihin, ngapa sih? Sampai kayak buah kesemek tuh anak. Sampai celemotan begitu. Udah dibersihin, udah dimandiin, dikotorin lagi. Gila nggak? Tuh, gila yang pertama tuh orang tua kita. Yang kedua, waktu kita bayi, orang tua kita nih mangku nih, kita baby. Ya, waktu baby nih, waktu kita bayi, orang tua mangku kita. Kita dipupin, dibuang air besarin, dikencingin. Ada kita marah? Ada? Nggak ada orang tua, anak kurang ajar lu, banting anak, nggak ada. Disayang, dilihat, ih saya dikencingin mau dapat rejeki. Nah apa urusannya kencing sama rejeki? Betul? Tuh gila. Ada lagi lagu anak-anak yang bikin orang gila tuh. Bintang kecil di langit, sejak kapan bintang ada di tengah hari? Mestinya kan bintang kecil di langit yang hitam. Kan adanya di malam. Coba biru-biru ngelihat bintang. Dibodohin kita sama lagu. Baru sadar kan lu?
mah. Alhamdulillah lu pada ingat sekarang mah. Ini kegilaan lagi orang tua, anak mau mandi ditaruhin di bak pakai air hangat. Ini anak kalau ketemu air, namanya juga anak-anak kan ciplak-ciplak ya. Seneng kan? Seneng main air, lemparin bola sama bebek-bebekan. Betul ya? Ada lagunya tuh. Bebek mandi di pakai sabun. Pakai otak dong, pakai otak. Itu anak manusia bukan bebek. Lagi juga sejak kapan bebek mandi pakai sabun? Ini orang tua PA yang begini tuh, coba lihat tuh. Betul nggak? Ini kira-kira waras nggak orang tua begini nih? Anak sendiri dikata bebek. Saya seumur hidup sampai umur saya 37 tahun saya nggak pernah ngelihat bebek mandi pakai sabun. Nggak pernah. Ini ada lagi yang lebih gila. Selesai dimandiin, taruh di atas tempat tidur, udah diperlakin. Pakai minyak telon, pakein bedak, ambil baju. Ini anak goyang-goyang. Emaknya sambil nyanyi-nyanyi kayak orang gila. Ini lagu nggak tahu siapa yang ciptain. Dan nggak tahu albumnya siapa. Nang ning ning nang. Nang ning ning nang. Album siapa coba? Bu Kasur nggak ciptain ini lagu loh. Betul nggak? Itu ada lanjutannya. Ning ning nang. Anak siapa? Anak siapa? Ini PA-nya udah akut nih Pak. Yang mandiin dia, yang minyakin dia, yang bedakin dia. Dia tanya anak siapa? Anak siapa? Tuh kalau tuh anak bisa berdiri diri, ini lu ngajakin gue ribut. Coba kebayang gak tuh? Masa anak tetangga? Bu Pak, ya Allah ya Karim. Orang tua gila lu buat anak. Coba syukurnya kita kurang sama Allah mendapatkan orang tua yang perhatian kepada kita. Betul? Allah Subhanahu wa taala mendampingkan namanya, bersyukurlah kepadaku kata Allah, dan bersyukurlah kepada kedua orang tua kita. Itu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Syukur untuk apa? Alhamdulillah kita terlahir ke dunia ini tanpa adanya cacat. Kita datang ke dunia ini penuh dengan pengorbanan seorang ibu, penuh pengabdian seorang ayah untuk memberikan rezeki yang halal, memberikan nafkah kepada keluarganya. Alhamdulillah. Pernah kita syukur sama Allah sampai karena kedua orang tua kita? Nabi SAW bersabda, jika ada setiap anak yang setelah sholat dia membaca doa Rabbighfirli wali walidayya, selama selesai sholat satu hari satu malam, terhitung cuma 5 kali membacanya, itu termasuk golongan anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang baca aja dikata durhaka, gimana yang gak baca? Nabi ngajarin kita baca Rabbighfirli wali walidayya, 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 warhamhuma kama rabbayani. Suruh dibaca 5 kali Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah ampuni dosa kedua orang tuaku. Ya Allah ampuni dosa kedua orang tuaku. Sehari semalam selesai sholat 25 kali kita mendoakan kedua orang tua kita. Ini di hari katanya kan hari ibu. Betul nggak? Betul ya? Hari ini katanya hari I love you ma. Tanpa hadirnya dirimu, lu kesian juga jadi orang tua ya, cuma disayangi setahun sekali. Setiap tanggal 22 Desember. Ya Allah ya Karim, hari ibu katanya. Yang ada ibu itu selalu harus ada di dalam hati kita. Seorang ayah selalu ada di dalam hati kita. Kenapa? Berkah dua orang ini kita bisa jadi seperti ini. Alhamdulillah. Kita rezeki yang kita dapetin di hadapan kita saat ini belum tentu itu karena doa kita, bukan. Bisa jadi doa orang tua kita yang di hari ini dikabulkan oleh Allah. Mungkin doa nenek-nenek kita, kakek kita, buyut kita, rezeki Allah berikan kepada kita. Berkah doa mereka yang tulus dan ikhlas untuk kita. Yang masih punya orang tua sekarang, rebut tangannya, cium tangan orang tua, minta ampun, minta ridha atas ASI yang telah diberikan kepada kita. Minta cium kaki orang tua, ayah cium kakinya. Kenapa? Langkah kakinya dia memberikan, mencari niat rezeki untuk menafkahi keluarga. Cium kakinya, cuci air kedua orang tua kita kakinya.
Insya Allah itu keberkahan buat kita. Yang saya bingung di akhir zaman, sama guru, sama kiai, sama habaib, sama ulama luar biasa, cium tangan berebut, sampai giler nempel, ingus. Begitu cium tuh 7 rupa. Minyak wangi, hilang minyak wangi. Makanya saya di akhir-akhir ini cium tangan, salaman sama jamaah saya nggak mau. Kenapa? Saya nggak mau jadi dosa jika anak tersebut belum pernah cium tangan sama orang tua. Anak sekarang itu lebih banyak ke orang yang dia hormatin, sedangkan orang tuanya nggak dihormatin sama dia. Selisan kalian solawat sampai lidah copot. Kita baca solawat nih sampai lidah copot, kita durhaka sama orang tua, percuma, nggak akan dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Kita doa kepada Allah nggak akan dikabulin sama Allah, nggak akan. Kenapa? Karena kedurhakaan kita kepada kedua orang tua. Hati-hati. Kalau gunung yang jauh disamperin, ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, ziarah sampai ke Gresik, ziarah sampai ke Jakarta, makam orang tua di samping rumah nggak pernah ziarahin, nggak bakal makbul doa kita. Hati-hati, hati-hati. Saya cuma nyampein ini karena ini adalah satu kewajiban. Kewajiban setiap orang yang memiliki tahu tentang arti ilmu untuk menjadikan keluarga tersebut makin saling cinta antara satu dengan yang lainnya, wajib. Kita tugasnya, kita semua tugasnya menyampaikan satu kebaikan. Dia mau terima, dia mau jalani, dia nggak mau jalani, terserah urusan dia kepada Allah. Saat nanti di yaumil qiyamah, jujur saya pribadi nggak ada beban di hadapan Allah. Kenapa? Nafsi. Semua sendiri-sendiri. Nasihat saya sudah sampaikan, guru-guru kita sudah sampaikan, para alim ulama sudah menyampaikan, para kiai sudah menyampaikan. Tinggal tergantung bagaimana kita mau jalanin atau enggak. Itu urusan ke kita. Mudah-mudahan keluar dari sini Allah berikan kita taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya Rabbal. Saya jujur ingin berlama-lama di tempat yang mulia ini, tapi sungguh selesai dari sini saya masih ada lagi acara di Windu Sangkahan. Minta ridha, minta doanya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam gelombang cinta kita kepada Allah dan Nabi-Nya. Saya mau ngasih ijazah, boleh? Saya mau ngasih ijazah untuk pembuka rezeki yang banyak. Mau nggak? Lu giliran rezeki aja mau lu. Duit datang nggak bakal berhenti-berhenti. Mau nggak? Tapi diamalin ya. Saya baca, habis itu baru semuanya baca. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ini dibaca setelah sholat subuh 10 kali, setelah asar 10 kali. Insya Allah Allah buka rezekinya besar, banyak dan tidak ada henti-hentinya, seperti air Zam-Zam yang keluar dari zaman Nabi Allah Ismail sampai sekarang tidak ada henti-hentinya. Amin ya Rabbal. Sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami, maka di malam ini saya ijazahkan pula kepada antum semua. Dijalankan, dibaca, insya Allah rezeki kita Allah buka, semua Allah buka. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan berkat salawat syifa yang sebentar lagi kita akan baca, mudah-mudahan yang punya penyakit diangkat penyakitnya oleh Allah, dikasih kesehatan seperti sedia kala, dan makin taat ibadah kepada Allah. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Hafal semuanya, hafal semuanya.
Baca semuanya sama-sama, insya Allah di malam ini Allah dengar apa yang kita inginkan, Allah ijabah segala hajat dan doa kita, amin ya rabbal. Ini tepat khaul 6 syuhada yang telah meninggal dunia di KM 50. Insya Allah mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah, dijadikan tempat terbaik di sisi Allah, syurga Firdausul A'la tertinggi di hadapan Allah, dan dikumpulkan bersama para salihin, dan dikumpulkan bersama Sayyidina Muhammad SAW. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan guru-guru kita semua diselamatkan oleh Allah, dijauhkan dari segala fitnah dunia wal akhirah. Dan apabila ada orang yang ingin berbuat zalim kepada kita, Allah hancurkan mereka dengan kezalimannya. Jika ada orang yang berkelompok ingin berbuat zalim kepada kita, Allah binasakan dan Allah cerai beraikan mereka dengan kezalimannya, amin ya rabbal. Allahumma salli ala Muhammad ashqi lil zalimin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashqi lil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأسقر للظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا قلب قلبي الشفاعة يا قلب قلبي الشفاعة يا قلب قلبي الشفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل حل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها وعفوا يا كريم وعفوا يا رحيم يا فرج الحم يا كاشف الغام يا من لأبده يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحية فيها السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi